Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bedah buku kita, yaitu 35 amal pelebur dosa yang ditulis oleh Fatin binti Abdul Aziz hafizahullah. Dan kita berada di dua amal yang terakhir, amal ke-34 dan amal ke-35. Dan insya Allah kita akan menyelesaikan pada hari ini dua bab ini. Dan bab ini sebenarnya sangat erat hubungannya dengan bab yang sebelumnya atau amal yang ke-33, masalah mengucapkan la ilaha illallah. Intinya sebenarnya semua berkisar di masalah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan panjang lebar nanti membedah dan membahas tentang masalah ini tentunya, yaitu amal ke-34 mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, dan juga amal ke-35 bertasbih ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba memulai kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalani hari-hari dan detik-detik Ramadan semuanya dengan kebaikan, ketaatan, ibadah-ibadah yang Allah terima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan diterima dengan pahala yang sempurna. Serta semoga seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, kecil ataupun besar, sengaja tidak sengaja, semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja teman-teman sekalian tidak pernah lupa kita mendoakan negara kita agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah menjaga persatuan dan kesatuan serta kemerdekaan kita. Dan Allah karuniai negeri tercinta ini pemimpin yang adil, yang makmur. Maksud saya yang amanah dan bertanggung jawab. Sampai nanti menjelang hari kiamat, insya Allah semuanya pemimpin yang baik. Dan masyarakatnya juga tetap bisa mempertahankan kebaikan-kebaikan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemakmuran negeri kita selalu terjaga. Dan semoga menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Serta juga kita selalu mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina, terutama di Gaza, dan dimanapun mereka berada di muka bumi yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah memenangkan mereka dari musuh-musuh mereka, dan Allah berikan juga kepada mereka kemerdekaan, ketentraman, sehingga mereka juga bisa merasakan kenikmatan merdeka sebagaimana dirasakan oleh orang-orang yang sudah merdeka, termasuk negeri kita tercinta ini. Serta juga semoga Allah hancurkan musuh-musuh mereka dengan segala tipu daya mereka, dan semoga Allah satukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk membaca dulu seperti biasa apa yang ditulis oleh penulis, kemudian baru kita panjang lebar masuk ke syarah dan penjelasan. Baik, di amal ke-34 babnya mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Ada di halaman 88 bagian pegang bukunya. Di sini penulis mengangkat sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, huttat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan digugurkan kesalahan-kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadits mulia ini teman-teman sekalian walaupun pendek, tapi bagi orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi saya dari keimanan, pastikan dia akan sangat senang membaca hadits ini. Karena amal yang sedang dibahas ini amal yang sangat ringan. Amal yang sangat ringan. Dan semua orang kita bisa melakukannya. Tidak ada sesuatu yang berat dalam mengucapkan subhanallahi wa bihamdi. Walaupun 100 kali misalnya. Saya sangat yakin kalau teman-teman detik ini kita gunakan untuk berzikir, membaca ini subhanallahi wa bihamdi, 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 subhanallahi wa bihamdi. Ini baru saya ucapkan sudah 10 kali. Hitungan detik. Ini tinggal 10 kali Anda ulangi, maka sudah 100. Dengan itu, semua dosa-dosa Anda, walaupun sebanyak buih. Anda pernah lihat buih di lautan? Nah, seperti itulah banyaknya tetap akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini tentu memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana mulianya
ya, memuji dan memuja Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sang raja yang sebenarnya, pemilik alam semesta dan pemilik dan pencipta kita tentunya, dan apapun terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Allah Subhanahu wa taala kalau disebutkan namanya Subhanallah, Maha Suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji-pujian yang mulia baginya, maka dia akan memberikan balasan yang luar biasa. Semua dosanya dimaafkan orang tersebut. Dan ini Anda bisa ulangi. Ya, dan di sini dikatakan 100 kali dalam sehari. Artinya Anda sangat mudah sekali membaginya pun. Misalnya kalau 100 ini mau dibagi setiap habis sholat saja. Dibaca subhanallah wa bihamdi 20 kali. Berarti subuh 20 kali, duhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali. Berarti sudah 100 kali Anda baca sehari. Kalau Anda mau selesaikan langsung satu kali duduk, itu juga sangat bagus. Ya, dan mudah sekali sebagaimana tadi kami sudah berikan contoh, hitungan detik saya sudah bisa hitung 10. Maka mungkin saya sangat yakin, insya Allah 3-4 menit, mungkin kurang dari 5 menit kita sudah bisa menyelesaikan zikir yang mulia ini dan bisa mendatangkan pengampunan dosa yang luar biasa. Ini luar biasa ya hadis ini, sangat mulia sekali. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya, dan hadisnya dari Sahih riwayat Bukhari, kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, bagaimana memuji dan memuja Allah atau berzikir kepada Allah ini punya kedudukan yang sangat tinggi dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memberikan pengampunan dosa yang sangat besar. Kemudian yang kedua, adanya pembersihan dosa melalui zikir itu sendiri. Jadi cukup banyak cara membersihkan dosa, ya, selain istighfar dan zikir secara umum, juga ibadah-ibadah yang lainnya bisa menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa kecil. Ya, kalau dosa besar butuh taubat nasuha. Ya, dengan 3 syaratnya kata Imam Nawawi rahimahullah, yaitu dengan meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan juga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Saya akan bacakan langsung juga amal ke-35 baru sekaligus, dan insya Allah kita gabungkan keduanya, yaitu tentang masalah bertasbih sendiri. Bertasbih ini sebenarnya sama ya, mengucapkan subhanallah. Ya. Di sini disebutkan di halaman 89 hadis dari Mus'ab ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, ya, wa abihi radhiyallahu anhuma, dari ayahnya, bahwa ia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala aya'izu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfa hasana, fasa'alahu sa'ilun min julasaihi kaifa yaksibu ahaduna alfa hasana, qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasana aw yuhattu alfu khati'ah. Kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata ya, Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia ini. Kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, apakah salah seorang dari kalian tidak mampu atau tidak mau memperoleh 1000 kebaikan dalam setiap harinya? Maka salah seorang yang sedang duduk bertanya, bagaimana bisa salah seorang dari kami mendapatkan 1000 kebaikan atau pahala? Maka kata Nabi SAW, bertasbih 100 kali, akan ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Lalu penulis mengatakan, tasbih adalah mensucikan Allah SWT dari segala sifat kekurangan dan tidak layak baginya. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian kita lihat bagaimana luar biasanya mengucapkan ya subhanallah. Kalau tadi kan ada wa bihamdihi ya. Ini subhanallah saja, lebih ringkas lagi. Anda ucapkan 100 kali dalam satu hari, waktunya bebas gitu kan. Mau dari pagi sampai malam, maka ini sudah cukup untuk dicatatkan baginya 1000 pahala. Sebabnya karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Berarti kalau orang bertasbih 100 kali, pahalanya memang 1000. Karena dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah ini jelas sekali ya cara hitungannya ya. Dan sama ini mudah sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 10 kali. Hitungan detik. Mungkin cuma setengah detik ya. Maaf, 1 detik, maksud saya mungkin cuma 5-6 detik, 10 detik lah ya. Kalau kita baca itu, hitung sampai 10, kita sama dengan sudah membaca 10 kali. Berarti sebenarnya 2 menit, 3 menit lah kalau memang orang dengan sangat tenang bisa menyelesaikan ini dan bisa mendapatkan 1000 pahala.
Kenapa Anda tidak lakukan ini di mobil Anda, di motor Anda, di jalanan Anda, di saat Anda sedang menunggu satu kegiatan atau menunggu satu antrian misalnya untuk satu kegiatan untuk ingin membeli sesuatu. Kenapa Anda tidak gunakan kesempatan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini luar biasa keutamaannya. Sebagai penutup dalam buku ini disebutkan di halaman 90-nya, barang siapa yang mengucapkan subhanallah 100 kali, maka dia memperoleh 1000 kebaikan dan dihapus darinya 1000 kesalahan. Penulis menggabungkan antara catatan 1000 pahala dan 1000 dosa dimaafkan. Semua ini adalah keagungan, kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya, sehingga dia Allah melipat gandakan kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Kita berdoa kepada Allah SWT dengan nama-nama dan sifatnya. Ini kata penulis kena penutupannya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, melindungi kita dari kemarahan dan nerakanya, dan juga memasukkan kita ke dalam surganya yang mulia. Sesungguhnya dialah yang maha menjamin dan maha mampu melakukannya. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam serta keberkahan senantiasa tercurah kepada hamba dan Rasulnya Muhammad SAW, juga keluarga dan semua sahabat beliau. Ya, dengan ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membedah buku ini lengkap, 30 amal pelebur dosa. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba lebih jauh menambah syarah dan penjelasan tentang masalah dua amal ini. Kembali kita ingatkan teman-teman sekalian tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kembali kepada zikir, dan zikir cukup banyak. Termasuk saya bilang tadi ada hubungannya dengan bab amal ke-33 mengucapkan la ilaha illallah. Dan cukup banyak jenis zikir. Ada salawat kepada Nabi SAW, ada istighfar, ada la hawla wa la quwata illa billah, ada subhanallah wa bihamdi, ada subhanallah saja, ada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Cukup banyak ya, ada la ilaha illallah. Semua ini bisa kita jadikan sebagai tasbih ya, atau sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat hadis Nabi SAW yang masyhur ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna a'rabiyan qala ya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'il islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, sungguhnya syariat Allah banyak sekali, maksudnya variasi sekali. Ya, lalu beliau mengatakan, fa akhbirni atau fa'ambi'ni minha bi syai'in atashabbatsu bihi. Tolong beritahukan kepadaku salah satunya yang aku bisa lebih banyak fokus. Semua aku kerjakan, tapi ada yang bisa aku lebih banyak fokus, dan itu tentunya lebih banyak ya mendatangkan pahala. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita sudah tahu teman-teman sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 41 sampai 42. Sekali lagi surah nomor 33 Al-Ahzab, ayat 41 sampai 42. Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Memang Allah menggunakan kata-kata tasbih juga sehingga disuruh berzikir dengan zikir yang banyak. Maksudnya dengan varian zikir yang cukup banyak pilihannya, lakukan dan sebut-sebut nama Tuhanmu itu. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat 35 dalam surah Al-Ahzab juga, ya, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, ya, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Nabi SAW menanggapi ayat-ayat ini, seraya beliau mengatakan, sabakal mufarridun, ya, sabakal mufarridun. Qalu wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Qala adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Kata Nabi SAW, ya, sesungguhnya al-mufarridun telah mendahului banyak orang-orang yang lain. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa al-mufarridun itu? Kata Nabi SAW, orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang al-mufarrid ini adalah orang yang rutin berzikir terus. Tidak pernah berhenti lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mufarridun. Mereka telah melampaui banyak sekali orang-orang dari derajat-derajat yang tinggi di surga karena zikir-zikir mereka. Oleh karena itu, ini penting sekali untuk digarisbawahi, ya, bahwasanya berzikir kepada Allah, ya, zikir yang banyak itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan rezeki di dunia, rahmat Allah, maksudnya karunia Allah masuk dalamnya rezeki, dan juga di akhirat derajat yang tinggi di surga. Tapi tentu teman-teman sekalian, kita jangan lupa zikir ini masuk dalam bagian daripada ibadah yang membutuhkan dua syarat mutlak, yaitu ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji, dan ingat mutaba'atun Nabi SAW, mencontohi Nabi SAW, menjaga kemurnian tata caranya, jenisnya, ya, kalau ada waktunya, itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kita jangan mengarang-arang zikir kita semau kita, ya. Apalagi yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, itu akan sangat jauh dari apa yang dijanjikan bagi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup banyak dari dalil juga disebutkan bahwasanya dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan juga dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyani, bahwasanya Nabi SAW rutin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Jadi pada saat duduk pun dengan istrinya alaihi salatu wassalam, beliau tetap selalu berzikir, kecuali memang lagi ngobrol atau yang lainnya. Kalau tidak, maka beliau gunakan selalu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu juga dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki ataupun perempuan masuk dalamnya di sini yang mengingat Allah sendirian, berzikir kepada Allah, merenung tentang kebesaran Allah, merenung tentang janji-janji Allah yang benar di surga misalnya, dari balasan amal-amal saleh, merenung tentang azab dan siksa Allah sehingga dia takut dan khawatir disiksa, dan dia menjauhi dosa-dosa dan juga bertobat kalau pernah melakukannya. Maka ini akan termasuk orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 45, bagaimana orang kalau lagi beraktivitas, agar dia selalu semangat, agar dia juga bisa mendapatkan petunjuk tidak salah, banyak berzikir. Seperti misalnya dalam bab jihad, ya Allah SWT mengatakan, ya alladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 45. Hai orang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh, lagi berperang, ya, lagi genting-gentingnya, orang digoda oleh syaitan, ditakut-takuti untuk mati misalnya, maka teguhkan hati kalian. Artinya dengan janji-janji Allah, benarkan itu janji-janji Allah. Kalau kalian terbunuh syahid, kalian akan mendapatkan pahala yang besar, masuk surga tanpa hisab, selamat dari fitnah kubur, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan segala macam janji-janji Allah yang semoga Allah berikan kepada kita tentunya. Maka dikatakan, dan sebutlah nama Allah ya, yang banyak atau berzikir, dan juga berdoa agar kamu beruntung atau menang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memastikan dalam surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 45 ini, bagaimana kita disuruh selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat genting, dan itu akan menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan kita. Di sini disebutkan tentang perang, tapi masuk dalamnya setiap aktivitas apapun. Coba dulu berzikir, beristighfar kepada Allah, berzikir, bertasbih kepada Allah. Di saat kita sedang ada masalah antara kita dengan Tuhan kita, sambil kita selipkan doa setelah berzikir, maka insya Allah itu akan mendatangkan solusi yang sangat baik. Dan saking pentingnya zikir sampai Allah memerintahkan kita agar selalu berzikir dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring. Jangan ada waktu dan jeda di mana kita tidak berzikir. Ya. Lisan kita selalu menyebutkan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kalau kalian sudah selesai sholat, jangan diam saja. Jangan tinggalkan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap zikir kepada Allah dalam kondisi kalian berdiri, kalian duduk, bahkan pada saat kalian sedang berbaring. Jadi tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir-zikir ini sangat besar sekali manfaatnya. Sebaliknya teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tidak berzikir sementara dia sedang duduk di satu tempat, ini bahaya sekali. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah atau dua buah hadis yang sahih, ya, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tira. Barang siapa yang duduk di satu tempat lalu tidak berzikir kepada Allah dalamnya, pastilah dia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Atau
ya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbaring dalam satu tempat dan tidak berzikir kepada Allah, pastilah mendapat kerugian dari Allah. Dalam riwayat yang lain, ma jalasa qawmun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tira fa in syaa adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Apabila satu kaum duduk di satu majlis lantas tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah ia menjadi kekurangan dan penyesalan untuknya. Maka jika Allah berkehendak, Allah menyiksa mereka. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa mengampuni mereka. Ya. Jadi memang keutamanya luar biasa tentang masalah zikir itu sendiri. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke masalah tasbih, ya. Karena bertasbih tadi ya, subhanallah. Saya akan coba lihat teman-teman sekalian di buku Sahih At-Targhib Tarhib, di bab atau kitab sholat sunnah, ada zikir yang sangat menarik. Atau kapan aja sih sebenarnya kita dianjurkan untuk berzikir, ya, membaca tasbih ini. Kita mulai teman-teman sekalian dengan pada saat mau tidur. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah membaca subhanallah, ya, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan riwayat 34 kali. Ini memang dianjurkan untuk kita baca, dan ini akan digabungkan dari sisi hitungan pahalanya dengan zikir-zikir yang sama kita baca, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, selepas sholat yang kita tahu jumlahnya 33 kali masing-masing, lalu dilengkapkan dengan 100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini, kalau digabungkan ini pahalanya besar sekali. Ya. Nah, itu dianjurkan dibaca pada saat sebelum tidur. Dan memang penting sekali untuk tidur teman-teman. Pada saat mau tidur kita selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan ada bab nomor 13. Ya. Ancaman tidur sampai pagi dan meninggalkan sedikit dari qiyamul lail. Ya, sebenarnya di sini juga masuk dalamnya tentang masalah, ada yang saya ingin titik beratkan, tentang masalah zikir yang tertinggal juga. Ya. Dikatakan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Dzukira 'inda Nabi SAW rajulun nama lailatan hatta asbah, qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhuni, atau qala fi udhunihi." Nah, riwayat tadi fi udhunaihi dan au qala fi udhunihi. Diceritakan kepada Nabi SAW seseorang laki-laki yang tidur sampai pagi hari, kebablasan, gak sholat tahajud, gak sholat subuh berjamaah, gitu kan. Maka kata Nabi SAW, laki-laki itu dikencingi syaitan kedua telinganya atau di telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengutip ya, di telinganya dengan kata tunggal tanpa ragu. Ya, dan dia menambahkan di akhirnya, Al-Hasan mengatakan, inna baulahu wallahi thaqil. Sesungguhnya kencingnya syaitan itu berat. Ya, kalau sudah mengencingi kuping orang, berat. Nah, cara untuk supaya dia tidak mengencingi orang yang mau tidur, ya adalah orang berzikir sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, yaqidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idza huwa nama thalath uqad yadribu ala kulli uqda alayka laylun tawilun farqut fa in istayqadha fa dhakara Allah in hallat uqda fa in tawadda in hallat uqda fa in shalla in hallat uqda fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Syaitan mengikat 3 simpul di tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur, tengkuknya, ya. Di masing-masing simpul dia membisikkan, malammu masih panjang, tidurlah terus. Ya, makanya kalau kita terbangun tengah malam, kesempatan untuk sholat malam atau berdoa, maka syaitan akan membisikkan ini. Sehingga harus kita tepis. Nanti ada cara menepisnya ya. Jika dia terbangun, lalu berzikir kepada Allah, maka 1 simpul terbuka. Baca doa bangun tidur. Atau menyebut nama Allah saja. Ya, berzikir kepada Allah, cukup untuk membuat simpul pertama terbuka. Jika dia berwudu, dia bangun untuk wudu dan mau sholat ya, dia wudu dulu, maka 1 simpul terbuka lagi. Dan jika dia sholat sunnah, sholat subuh misalnya ya, maka 1 simpul lagi terbuka. Sehingga dia akan menjadi orang yang bersemangat dan berjiwa ceria di hari itu. Tapi kalau tidak dilakukan sama dia, tidak berzikir pada saat bangun tidur, ya, tidak berwudu, tidak sholat, maka dia akan menjadi orang yang berjiwa murung dan juga malas. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim.
Juga hadis yang lain atau riwayat lain diriwayatkan Ibnu Majah mirip dengan lafaz tadi di atas, tapi lafaz Ibnu Majah berbunyi, kata Nabi SAW, fayusbihu nashitan tayyiban nafsi qad asaba khaira wa in lam yaf'al asbaha kaslanan khabithan nafsi lam yusib khaira. Maka dia akan menjadi orang yang bersemangat kalau dia bangun tidur berzikir, kemudian dia wudu, kemudian dia sholat, maka dia akan menjadi orang yang bersemangat, berjiwa ceria dan telah meraih kebaikan. Tapi jika dia tidak melakukannya, maka dia akan menjadi orang yang malas, berjiwa murung dan tidak meraih kebaikan. Nah, ini berarti menandakan orang memang harus betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini termasuk pada saat mau tidur atau sudah bangun tidur. Dan Nabi SAW mengatakan, "Ma min muslimin zakarin wala unsa yanamu illa wa alaihi jarirun ma'qut. Fa in huwa tawadda wa qama ila as-salah asbaha nashitan qad asaba khaira wa qad inhallat uqdata kullaha. Wa in istaykadha wa lam yadhkurillaha asbaha wa uqaduhu alayhi wa asbaha thaqilan kaslan lam yusib khaira." Tidaklah seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan yang tidur kecuali pada dirinya terdapat tali syaitan yang bersimpul. Jika dia berwuduk dan bangkit menuju sholat, maka dia menjadi bersemangat dan telah meraih kebaikan. Dan seluruh simpulnya telah terbuka. Jika dia bangun dan tidak berzikir kepada Allah, maka dia memasuki pagi hari dengan simpul-simpulnya tetap pada dirinya. Sehingga dia menjadi orang yang berat, lagi malas dan tidak meraih kebaikan. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Kita lihat di sini bagaimana masalah zikirnya itu luar biasa. Ya. Di antaranya tadi saya katakan, orang kalau mau tidur mengatakan, ya, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Tentu kalau kita mau bahas zikir mau tidur itu banyak sekali, ya. Tapi kita sedang mengerucutkan ke poin tentang masalah tasbihnya, tentang bertasbih atau mengucapkan subhanallahnya. Dan juga kita juga berzikir pada saat bangun, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, ini juga tasbih. Nah, jadi kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita akan masuk teman-teman sekarang mengerucut ke masalah tasbihnya itu sendiri, ya. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW disebutkan juga, ya, oleh Al-Mundhiri. Dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yusbi wa hina yumsi." Siapa yang baca pada saat tiba di pagi hari dan tiba di sore hari. Kalau tadi kan hadis yang dibahas oleh penulis dibaca dalam seharian bebas waktunya. Nah, ini ada pengerucutan siapa yang baca di pagi hari dan di sore hari. Ya. Subhanallahi wa bihamdi. Tadi yang jadi bahasan kita. Subhanallah wa bihamdi. Tadi kan kalau orang baca 100 kali dalam sehari, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini ada lafaz yang lain dikatakan, barang siapa yang tiba di pagi hari dan tiba di sore hari. Di pagi dibaca, sore dibaca. Subhanallah wa bihamdi. Mi'ata marrah, 100 kali dia baca. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala au zada ali. Maka niscaya tidak seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih besar dan lebih utama daripada si pembaca ini. Kecuali seseorang yang membaca seperti yang dia baca atau melebihinya. Ini luar biasa. Ya. Jadi kita kalau gabungkan antara tadi hadis yang diangkat oleh penulis di amal ke-34 sampai membaca subhanallah wa bihamdi dalam sehari 100 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, kalau Anda tambahkan, ya, tadi yang saya bilang mungkin hitungan berapa menit saja, ya, 5 menit mungkin sudah selesai subhanallah wa bihamdi 100 kali. Anda tambahkan Anda atur pagi hari 100, sore hari 100. Anda bisa jadikan ini dalam zikir pagi petang, ya. Dan memang di sini Syekh Al-Mundhiri atau Al-Mundhiri dan juga Syekh Albani memasukkan dalam bab zikir pagi petang, ya. Baca 100 kali pagi, 100 kali sore, subhanallah wa bihamdi. Maka di sini dikatakan luar biasa keutamanya. Dia akan datang pada hari kiamat. Tidak ada orang yang menyamai pahala dia, kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Berarti menandakan pahalanya sangat melimpah. Sampai tidak ada yang bisa menyaingi dia. Hanya dengan membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore. Yang saya bilang tadi paling 5 menit selesai. Ya. Tidak lama Anda membaca, sudah kita praktekin tadi. 10 saja cuma hitungan detik saja, ya.
Maka dia akan datang hari kiamat dengan membawa pahala. Tidak ada orang yang menyamai dia kecuali orang yang buat seperti dia, itu berarti bisa bersaing sama dia. Atau ada orang yang menambahnya. Nah seperti apa menambahnya? Ada riwayat yang lain di sini, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan lafaz Subhanallahil azim wa bihamdi. Ada tambah al-azim. Subhanallahil azim wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha agung dan dengan memujinya atau segala puji baginya. Jadi tadi kan subhanallah wa bihamdi. Di sini subhanallahil azim wa bihamdi. Dan saya menyarankan saja untuk semua jemaah kaum muslimin yang mengikuti acara kita ini, kalau ada lafaz dari Nabi SAW seperti ini, bervariasi, maka usahakan kita bisa mengamalkan semuanya. Kita mengamalkan subhanallah wa bihamdi, kita juga mengamalkan subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, jadi ini betul akan mendatangkan banyak sekali tambahan amal di catatan buku catatan kita tentunya ya. Dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Al-Hakim dengan lafaz man qala idza asbaha 100 marra wa idza amsa 100 marra, siapa yang membaca pada saat dia tiba di pagi hari 100 kali dan tiba di sore hari 100 kali subhanallahi wa bihamdi, ya maha suci Allah dan segala puji baginya, ghufirat dzunubu wa in kanat aktsara min zabadil bahr, akan dimaafkan dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Bukan seperti buih, lebih banyak dari buih, tetap juga akan dimaafkan kesalahannya. Ini luar biasa. Ya, ini salah satu contoh hadis-hadis tentang masalah zikir kepada Allah SWT dan tepatnya lafaz seperti yang sedang kita pelajari, yaitu subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi atau subhanallahil azim wa bihamdi. Ya. Kemudian juga teman-teman sekalian ada sebuah hadis yang mulia yang dengan sanad hasan yang perlu kita singgung juga di sini, menambah khazanah kita tentang bertasbih ini. Hadis An-Nasai dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu majma'in yang berbunyi man qala subhanallah, siapa yang mengatakan subhanallah maha suci Allah 100 marra qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha kana afdala min 100 badana, ya, dia baca subhanallah saja 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Jadi di pagi hari habis subuh, masuk dalam zikir pagi, 100 kali subhanallah, dan di sore hari sebelum terbenam matahari habis asar, 100 kali juga subhanallah, maka itu lebih baik dan lebih afdal daripada bersedekah ya dengan 100 ekor unta. Membaca subhanallah 100 kali pagi, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, pagi dan sore, maka 100 kali ini lebih baik daripada bersedekah dengan 100 unta. Ini bukan main-main. Bersedekah dengan 1 ekor unta aja, dagingnya banyak sekali dan bisa dimakan oleh banyak orang, pahalanya besar, belum uang yang kita gunakan untuk membelinya. Tapi dengan bertasbih begini, subhanallah, sudah cukup teman-teman sekalian untuk kita dapatkan pahala lebih baik daripada 100 ekor unta asal Anda baca 100 kali pagi dan 100 kali sore. Ya. Kemudian kata Nabi SAW selanjutnya masih hadis yang sama, wa man qala, dan siapa yang mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Tadi kan kita bilang di lafaz hadis yang di buku kita, subhanallahi wa bihamdi, ada wa bihamdi kan, itu sebenarnya wa bihamdi itu juga sama dengan alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah, siapa yang baca alhamdulillah 100 marratin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, habis subuh dan habis asar, kana afdhala min 100 firsin yuhmalu alaihi fi sabilillah. Itu lebih baik ya daripada menyumbang 100 ekor kuda yang dipakai berperang di jalan Allah. Ini luar biasa ya. Jadi dia lebih utama daripada 100 kuda yang dikendarai di jalan Allah. Lalu kata Nabi SAW, وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرْ 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, siapa yang mengucapkan Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit matahari dan 100 kali sebelum terbenam matahari, ya, kana afdhala min itqi 100 raqabah, itu lebih baik daripada membebaskan 100 budak. Ini luar biasa. Ya. Jadi mengucapkan subhanallah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor unta. Mengucapkan alhamdulillah 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor kuda yang digunakan berperang di jalan Allah. Dan siapa yang mengatakan Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih baik daripada bebasin 100 orang budak. Ini hitungan menit semuanya, ya.
Kemudian kata Nabi SAW masih lanjutan hadis yang sama. Waman qal, dan siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, miliknya kerajaan, miliknya puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan atau maha kuasa atas segala sesuatu. Mi'ata marratin qabla tul'i syamsi wa qabla ghurubiha, 100 kali juga dibaca sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari. Lam yaji yaumal qiyamati ahadun bi'amalin afdal min amali illa man qala mithla qawlihi aw zada alaih. Tidak akan ada orang yang datang menyamai pahala dia kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih. Berbuat seperti dia atau lebih. Ini luar biasa keutamaan, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana keutamaan yang bisa didapatkan karena bertasbih. Salah satunya di sini masalah bertasbih, teman-teman sekalian, ya. Dan kita lengkapkan tentu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita baca, maka akan mendapatkan banyak sekali pahala dan keutamaan, ya, keutamaan. Ini insyaallah bahasan kita, teman-teman sekalian. Tentu kalau kita ingin baca jenis zikir banyak sekali, ya. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ini sudah kita bahas pada amal ke-33. La haula wala quwata illa billah juga sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, kemudian adalah salah satu harta simpanan terbaik di surga nanti kalau kita sering ucapkan, dan akan mendatangkan solusi dari permasalahan kita. Istighfar akan membersihkan dosa dan mendatangkan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Kemudian juga salawat itu akan dibersihkan dosa-dosanya, diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka kalau kita baca. Dan Allah akan membalas satu salawat dengan 10 kali rahmat dari sisinya. Yang subhanallah wa bihamdi sudah kita dengarkan tadi. Secara tasbih subhanallah, juga alhamdulillah, Allahu akbar sudah kita dengarkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir juga sudah kita dengarkan. Jadi memang ini semua adalah ibadah yang luar biasa yang jangan sampai kita sia-siakan tentunya, teman-teman sekalian. Saya akan tambahkan juga tadi, ya, hadis tentang zikir, hadis sholat itu juga ada penyebutan 33, ya. Bunyinya kata Nabi SAW, man sabbaha fi duburi kulli salatin 33, siapa yang bertasbih kepada Allah setiap habis salat 33 kali, itu membaca subhanallah, wa hamidallah 33, dan memuji Allah mengatakan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallah 33, dan bertakbir kepada Allah 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, itu kalau digabungkan semua jumlahnya 99 kata Nabi SAW. Wa qala tamamul mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia menyempurnakan ke-100-nya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khataya wa in kana mithlu zabadil bahr. Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi kita lihat di sini selalu ada pembersihan dosa yang sangat besar hanya dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita tahu hadis tentang sholat duha, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Harusnya, kata Nabi SAW, setiap pergelangan atau sendi-sendi kalian itu ada sedekahnya, ya. Fakulu tasbihatin sadaqah, maka ketahuilah setiap tasbih, setiap kali mengatakan subhanallah dianggap bersedekah. Kita ada 360 sendi, ya. Ini kalau kita baca satu tasbih berarti sama dengan sedekah untuk satu sendinya, kan gitu. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap satu tahmid alhamdulillah dihitung satu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap mengucapkan la ilaha illallah satu kali sama dengan sedekah untuk satu, ya, sendi. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap satu takbir juga dianggap sedekah. Wa amr bil ma'ruf sadaqah, menyuruh pada kebaikan dihitung satu sedekah. Wa nahi anil munkar sedekah, dan melarang kemungkaran juga dianggap satu sedekah. Wa yujzi min kulli rak'ataini yarka'huma minad duha, dan semua sendi-sendi 360 itu akan terbayarkan sedekahnya dengan 2 rakaat salat duha. Tapi saksi bahasan kita di sini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengajarkan kepada kita bahwasanya tasbih itu masuk dalamnya, dan zikir secara umum itu seperti kita sudah bersedekah untuk sendi-sendi kita agar Allah subhanahu wa ta'ala mempertahankan, maknanya di sini berarti kesehatan kita, ya. Dan juga Nabi SAW dikatakan dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW ya'qid tasbih qala Ibnu Qudamah biyaminihi.
Bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan saya melihat Rasulullah SAW menghitung tasbih atau zikir. Ya, kemudian Ibnu Qudamah yang menukil hadits ini memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Dan ini salah satu adab yang harus kita ketahui ya. Selain ikhlas tadi saya sebutkan, kemudian mengikuti contoh dari Nabi SAW dan juga sini salah satu contoh Nabi adalah beliau berzikir dengan tangan kanannya, tidak menggunakan tangan kiri ya. Nah di sini memang sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan jangan sampai kita melanggar tentunya ini ya. Kemudian juga ada zikir yang sangat baik ya, di mana Nabi SAW ya, pernah didatangi oleh Sofia, didatangi oleh Nabi SAW ya, dan kebetulan di sekitar dia ada arba'u alaf nawat, ada 4.000 biji-biji kecil. Ya. Kemudian Sofia mengatakan usabbihu biha, saya gunakan dalam tasbih saya. Faqala laqad sabbahti bihadhihi ala u'allimuki bi aktsara mimma sabbahti bihi. Ya. Maka kata Nabi SAW, kau bertasbih dengan cara seperti ini? Maka Sofia mengatakan, fakultu bala, iya. Maka kata Nabi SAW, saya ajarkan kepadamu satu zikir yang akan mengalahkan semua zikir yang kamu bacain. Nah, maka faqala quli, maka Nabi SAW mengatakan, ucapkanlah subhanallahi adada khalqi. Kalau kau bilang subhanallah, ikuti setelahnya adada khalqi, sejumlah makhluknya. Ya. Dari sini kita bisa lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada Sofia, ucapkan adada khalqi. Dalam riwayat lain, Nabi SAW juga mengatakan adada khalqi. Subhanallah adada khalqi, maha suci Allah sejumlah makhluknya. Waridha nafsi, dan keridhaan dirinya. Wazinata arsy, dan perhiasan singgasananya. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimatnya. Artinya teman-teman sekalian, usahakan di saat kita berzikir, kita mencari pahala yang berlipat. Di antaranya adalah kita ya mencontoh sunnah Nabi SAW ini, kita hubungkan, semoga kita berharap Allah kabulkan. Setiap kita bertasbih, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak ada salahnya teman-teman kita selalu mengatakan adada khalqi, sejumlah makhluknya. Waridha nafsi, keridhaan dirinya, atau ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinata arsy, sejumlah perhiasan singgasananya. Wa midada kalimati, dan sejumlah kalimatnya. Ini berarti menandakan sangat melimpah nanti pahala yang akan didapatkan. Allahu a'lam.